Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan channel Rumah Cerita. Para sahabat semua, kali ini Pak Tono akan membacakan sebuah cerita. Dan kali ini cerita ini dikirimkan oleh Pak Jamal. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah subscribe channel ini senantiasa mendengarkan cerita-cerita yang disampaikan oleh Pak Tono. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe di channel Rumah Cerita, silahkan Anda semua untuk mensubscribe channel ini, karena nanti jika kawan-kawan semua sudah subscribe channel ini, maka kalian akan mendapatkan notifikasi jika channel ini telah upload cerita terbaru. Dan mudah-mudahan nanti channel ini bisa upload selama 3 kali dalam 1 minggu, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan Pak Tono usahakan untuk uploadnya nanti setiap jam 8 malam. Baik, cerita dilanjutkan. Namaku Jamal. Aku bekerja di sebuah perusahaan di Bekasi. Usiaku saat ini 29 tahun dan aku mempunyai 2 orang anak dan istriku yang saat ini berada di kampung halamanku di Tasik. Dan untuk menghemat pengeluaranku, maka aku tidur di salah satu ruangan yang ada di perusahaan ini, yang ada di lantai 2. Kami menggunakan ruangan di lantai 1 untuk segala aktivitas kami, tapi untuk yang lantai 2 ini ada 2 buah kamar yang tidak terpakai, sehingga ruangan ini sering dipakai kami untuk tidur. Kebetulan yang ada di kantor ini, yang sering tidur ini ada 2 orang, yaitu aku, Jamal, dan temanku yang bernama Febrian. Temanku ini berasal dari Tegal dan aku dari Tasik. Malam itu sekitar jam 9 malam, temanku yang bernama Febrian ini ingin keluar dari kantor karena dia ada keperluan dengan salah seorang saudaranya. Dan dia bilang kepadaku bahwa mungkin dia malam ini akan menginap karena saudaranya ini berada di lokasi yang agak jauh dari kantor. Karena aku sudah terbiasa tidur di kantor, maka aku tidak mempermasalahkan hal ini. Aku mempersilahkan Febrian untuk pergi dari kantor dan bertemu dengan saudara atau kerabatnya yang hendak dijumpainya itu. Jam 11 malam saat itu aku telah tertidur, dan sekitar jam 12 lebih beberapa menit aku terbangun. Malam itu aku merasakan agak aneh. Aku mendengarkan suara yang agak berisik di lantai 1. Biasanya tidak pernah ada suara-suara yang aku dengarkan malam-malam, tapi ini aku mendengarkan suaranya yang agak berisik. Suaranya agak berisik, dan aku lihat seperti ada beberapa orang yang ada di lantai bawah. Aku pikir ini bukan sesuatu yang biasa, karena kalau orang kayaknya tidak mungkin. Saat itu dengan perasaan yang tidak karuan, aku mencoba untuk keluar dari kamar dan ke bawah, namun aku sangat ragu-ragu sekali. Karena saat itu jika aku tetap di kamar, aku takut mereka ini akan naik gitu. Apa jadinya aku di atas ini seorang diri, dan kalau sudah di atas aku tidak akan bisa kemana-mana. Kalau di lantai 1 mungkin aku masih bisa lari keluar menyelamatkan diri, tapi di lantai 2 ini semua tidak mungkin aku lakukan karena semua sudah
ditutup dengan pintu-pintu dari besi. Aku kemudian berjalan ke bawah. Kemudian aku berjalan melewati sebuah tangga kecil ya, untuk menghubungkan antara lantai 1 dan lantai 2 itu memang hanya ada sebuah tangga cor-coran yang lebarnya kurang lebih 50 cm. Saat itu aku merasakan pengalaman yang sangat luar biasa, perasaan yang carut-marut, karena aku terus terang saja saat itu mengalami seperti ketakutan. Apalagi ketika aku menuruni tangga itu, terdengar suara tawa seseorang yang sepertinya agak jauh, tawa yang begitu menakutkan. Aku kemudian berlari menuju ke lantai bawah. Lantai bawah ini sebenarnya adalah seperti ruang tamu, tapi ukurannya memanjang ke bawah karena ini bangunannya memang seperti ruko, jadi sekitar 100 meter lebih lah. Cuman kanan kirinya ini memang tidak ada penghuninya, jadi otomatis saat itu hanya aku sendiri yang ada di situ. Satpam terkadang lewat untuk memantau situasi, namun paling dia hanya lewat satu kali dalam satu malam, dan itu hanya sekitar jam 2 malam atau jam 3 malam saja mereka melewati tempat itu. Saat aku telah sampai ke lantai bawah, aku dikejutkan oleh satu pemandangan. Di saat itu aku melihat anak-anak kecil sedang berlari berputar-putar di sekitarku, dan mereka sepertinya sedang main dengan beberapa temannya. 3 atau 4 anak kecil ini aku lihat berputar berlarian. Sebenarnya wajah mereka tidak menakutkan, wajah mereka terlihat biasa saja. Namun yang aku lihat matanya ini agak berbeda. Matanya ini aku lihat ada bulatan berwarna agak kehitaman. Posturnya biasa saja, namun aku rasakan dari saat melihat itu jaraknya tidak mungkin lebih dari 110 cm. Karena mereka rata-rata hanya setinggi pusarku saja, sedangkan aku kan tingginya 170. Jadi dia paling 100 atau 110 cm saja tingginya, kan dia hanya sekitar pusarku saja. Anak-anak ini terus berlarian dengan riangnya. Saat itu aku tidak berani untuk menegur mereka karena sudah fake dan jelas ini bukan manusia. Aku saat itu berdiri lemas. Untuk keluar ruangan pun aku merasa tenagaku sudah tidak mampu melihat ketiga anak ini terus berlari-lari seperti bermain di dalam ruangan itu. Tampak mereka bertawa cekikikan layaknya anak kecil. Tawa ini tidak menakutkan. Bentuk-bentuk mereka juga tidak menakutkan, hanya situasinya saja yang tidak menguntungkan sehingga saat ini aku menjadi takut. Saat itu aku melihat ketiga anak ini berlari kencang dan berputar-putar, dan yang anehnya di sekitar anak ini aku lihat ada seperti putaran angin atau tornado gitu, tornado kecil gitu, tapi tidak menimbulkan kerusakan, hanya seperti ada asap saja yang berputar-putar gitu. Anak-anak ini terus berlari. Dan aku kemudian duduk di sebuah sofa untuk melihat anak-anak ini dengan jelas. Terus terang saja saat itu aku untuk keluar dari ruangan ini tidak bisa karena tenagaku tidak mampu untuk bergerak. Tapi untuk melihat anak ini lebih jelas juga aku rasanya sungkan karena memang takut pingsan aku saat itu. Tapi aku tetap melihat ke arah anak-anak ini bermain untuk mengantisipasi jangan sampai anak-anak ini mendekat ke arahku. Anak-anak ini terus berisik, ada suara berisik seperti layaknya anak-anak bermain. Dan ketika itu aku mendengar sebuah suara yang mencegah anak-anak ini untuk datang mendekatiku. Sudah,
Kalian mainnya sudah. Cepat, kamu segera lari ke atas, karena ini bukan tempatmu. Kata suara itu yang memerintahkan anak-anak untuk segera berlari. Dan aku lihat anak-anak ini segera berlari ke atas. Dan ya Allah, ternyata mereka berlari menuju ke arahku tadi tidur, ke kamar itu. Mereka berlari seperti bayangan saat naik ke atas tangga, dan mereka berlari menuju ke arah tempat aku tidur. Aku saat itu ada di sofa. Saat itu aku benar-benar ketakutan. Tapi aku untuk kembali ke kamarku juga aku rasa aku tidak mungkin. Saat itu aku duduk di sofa dan aku mencoba untuk berpikir lagi. Sepertinya aku untuk lari ke atas atau untuk kembali tidur ke atas, aku pikir tidak mungkin, karena di situ sudah ada makhluk-makhluk aneh yang berbentuk anak-anak itu. Lalu malam itu aku memutuskan untuk aku tidur di sofa yang ada di kantorku. Aku lalu tidur di sofa itu, ya antara bisa dan tidak. Tiba-tiba aku mendengar sebuah suara, dan suara itu sih sepertinya tidak menakutkan. Suaranya seperti suara biasa saja. Kamu jangan takut. Kita sadar atau tidak bahwa alam yang kamu tempati ini ada bangsa manusia dan ada bangsa jin. Dan aku meminta maaf jika anak-anak itu telah membuatmu tidak nyaman. Aku sudah ada di tempat ini kurang lebih 200 tahun. Dan aku terima kasih pada kalian yang tidak aneh-aneh di tempat ini. Bahkan aku suka mendengar kalian mengaji jika di pagi hari dan malam hari pun kalian suka mengaji. Terima kasih. Mereka adalah bangsa tuyul, dan mereka biasanya memang usil kepada manusia. Tolong kamu mengerti dan tidak sakit hati kepada mereka. Saat ini mereka sedang di atas. Jika kamu ingin nyaman dengan tidurnya, silahkan tidur di sini saja, dan aku akan menjagamu dari gangguan mereka. Silahkan tidur. Assalamualaikum. Itulah suara makhluk itu yang aku pikir makhluk ini cukup bersahabat dan tidak ingin mengganggu kami. Makanya hatiku saat itu menjadi lebih tenang. Namun walaupun masih takut, aku mencoba untuk tetap tidur malam ini. Dan setelah jam 4 lebih, setelah aku melakukan sholat subuh, saat itu baru aku bisa tidur, dan aku terbangun pukul 6 lebih. Dan ketika temanku pulang, ternyata temanku itu meminta maaf kepadaku karena terpaksa tidak bisa menemaniku malam itu. Ya, temanku itu menyesal, apalagi setelah sebelumnya aku menceritakan kejadian yang malam itu aku alami. Nah, itulah para sahabat semua, cerita kiriman dari Pak Jamal. Saya mengucapkan terima kasih atas kiriman ceritanya dari Pak Jamal, dan terima kasih juga kepada para sahabat semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.